Nonton sedikit aja. System is very complex and has evolved over millions of years. It basically consists of the rectum, the large intestine, the small intestine, the pancreas, the stomach, also called gaster and ventriculus, and the liver with the gallbladder. The esophagus is also part of this system, as well as various salivary glands near the mouth. First, the food is broken up in the mouth by the teeth and then mixed with saliva with the help of the Oke, secara singkat, salivary ini glands. tadi adalah gambaran apa saja sebenarnya yang menjadi organ pencernaan. Ya, seperti kita ketahui, pada pencernaan itu banyak sekali organ yang dipakai gitu ya. Ini sudah kalian pelajari di blok 4. Nah, dokter di sini adalah bertugas menjelaskan apa saja kira-kira yang berperan pada sistem biokimia. Jadi semua kehidupan kita ini sebenarnya aspek biokimianya itu sangat berperan penting dalam sisi apapun. Sebelumnya dokter disclaimer, ini aslinya punya dokter Safiuddin. Dokter belum berani untuk merubahnya karena memang sudah sesuai patokannya ya. Jadi dokter di sini hari ini harusnya kalau sempat kita 3 materi ya. Nanti yang terakhir mengenai hormon reproduksi. Semoga sempat. Dan kita trigger. Jadi sistemnya kalian akan belajar mandiri lebih banyak. Nanti materinya dokter share ke kalian. Kemudian nonton video yang dokter akan sekali-kali dokter sampaikan, putarkan gitu ya. Nah, pada biokimia pencernaan itu kan proses pencernaan itu dimulai dari atas ya. Dari mulut. Tuh, kayak video tadi kan dimulai dari mulut. Ini kelihatan ya? Tania? Kelihatan, Dokter. Oke. Pada proses pencernaan ini sendiri merupakan kejadian proses pemecahan nutrisi yang secara alamiah menjadi bentuk dapat diabsorpsi. Jadi sebenarnya dari bentukan besar menjadi bentukan kecil. Nah, bentukan kecilnya itu apa? Bentukan kecilnya itu nanti akhirnya menjadi, kalau yang besar itu kita sebutnya makronutrien, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, nanti pada akhirnya protein ini diserapnya dalam bentuk asam amino. Untuk karbohidrat ini penyerapannya ini di monosakarida. Lemak trigliserid ini menjadi gliserol dan asam lemak. Semuanya ini punya fungsi masing-masing dalam tubuh kita. Penyerapan itu akan terjadi di usus ya, mulai dari usus halus sampai dengan usus besar. Oke. Mekanismenya sendiri yaitu terjadi homogenisasi dan pencampuran nutrisi. Ini biasanya terjadi di mulut. Kemudian akan dikeluarkan enzim yang akan menghidrolisis makromolekul. Yang menghidrolisis ini tadi ya. Nah, ada juga sekresi elektrolit dan asam basa, kemudian sekresi asam empedu, absorpsi molekul nutrisi dan elektrolit, transport molekul nutrisi dan elektrolit. Ini yang akan dokter jelaskan, apa saja yang akan terjadi pada proses pencernaan kita secara biokimia. Kalau pada saat blok 4 kalian mempelajari organ apa saja yang berperan, ya, dari kepala sampai dengan ujung kaki. Kalau pada saat fisiologi kalian mempelajari apa fungsi normal dari blok 4 itu. Ya, blok 6 itu menjelaskan itu. Nah, pada saat blok 7 ini kontinuitasnya. Jadi, semua organ-organ tersebut apa yang terjadi di dalamnya. Nah, pada saat kita makan,
sebenarnya itu terjadi proses ini. Ada aktivitas ingesti, propulsi, digesti atau sekresi, absorpsi, dan eliminasi. Eliminasi ini bisa dalam bentuk feses, keringat, dan juga urin. Oke. Video tadi memperlihatkan bahwa makanan itu masuknya ke mulut gitu ya. Sesuatu itu bisa dicerna dan bisa diserap bila masuk dulu ke dalam mulut. Kecuali bila kita melakukan tindakan parentral atau intravena, itu nutrisinya masuknya langsung ke pembuluh darah. Jadi kalau dia masih bentuknya makronutrien, itu masuknya lewat mulut. Di mulut itu terjadi dua mekanisme pencernaannya, secara mekanik dan juga secara kimiawi. Pada mekanik itu yang berperan gigi, bibir, lidah, dan otot rongga mulut. Coba bayangkan mulut kalian itu nggak punya giginya. Masih bisa nggak kalian mengunyah? Kakek-kakek, nenek-nenek gitu. Mana ini mukanya ya? Dokter aja nunjukin muka dokter loh. Raihana, Keisa, nggak bisa dapat nilai ya. Dokter nggak ada kuis, tapi kehadiran kalian ini yang akan dokter hargai. Afi, kalau misal kita nggak punya gigi, kamu makan kerupuk, kira-kira bisa nggak dikunyah, Vi? Bakal susah dok. Susah. Kalau Zahra, mana Zahra Gaisani? Banyak Raffi ya ini. Nah, Zahra masih di jalan kah? Meita, Meita. Mulut kamu ada gigi, ada gusi, tapi ototnya lemah. Kira-kira kamu bisa makan nggak? Metia, Metia. Metia Nur Sakiba. Sulit, Dok. Sulit. Apa yang akan terjadi pada mulut kamu kalau misal otot mulut kamu lemah? Pernah lihat anak yang ileran? Mana, Dok? Mulutnya kebuka terus? Iya. Itu apa yang lemah? Hagai. Mungkin nggak ada yang menahan air liurnya gitu dok. Mulutnya kebuka, kunci. Kata kuncinya mulutnya kebuka. Nabila Maharani Tare. Iya dok, Iyanya ototnya dok, otot mulut. ototnya. Ya. Jadi pada saat otot kita lemah, atau misal nih pasien-pasien stroke, itu kan lemah tuh ototnya. Tidak ada kekuatan. Mengot kan, miring gitu. Kalau tidak ada otot, lidah kita juga tidak bisa bergerak. Kemudian kita tidak bisa menelan. Jadi begitu banyak fungsi yang berperan. Ya, pada saat kita makan itu banyak sekali. Ada giginya, ada gusinya. Kalau misal kayak pertanyaan dokter ke Raffi tadi, kalau misal kita nggak punya gigi, nenek-nenek itu masih bisa deh ngunyah. Tapi nggak bisa dia makan kerupuk. Kan nggak bisa tuh pas gigit, krek. Gusinya kan sakit. Gusi itu kan lebih lembut dibanding kalau kita makan ada gigi gitu ya. Fungsi gigi gusi itu kan gigi gusi. Gigi bagian depan itu kan untuk memotong. Ya nggak Hanif? Hanif Raditya. Ya dok, Raihana Muhibat. Anak dokter Muhibat yo. Atau Keisha. Keisha barengan nih sama temennya nih. Keisha sama Reva Dinda. Oh, Keisha satunya juga sama Hiskia. Gak apa-apa, bareng-bareng juga nggak apa-apa. Kalau misalnya gigi geraham gunanya buat apa? Baseng, Keisha yang mana enak jawab?
Kalian makan ayam. Makan, sudah digigit dari ini ayam misalnya gigit up. Maaf lah puasa ini dah up gigit gitu. Tapi nggak kalian lumatkan, langsung kalian telan aja. Kira-kira apa yang terjadi, Davin? Nanti susah dicerna. Sebelum mencerna, masih kejauhan banget mencerna. Ini masih bentuk padat dok makanan. Padat. Masuk ke lambung itu semua makanan masih padat, kecuali kita minum. Alia Diva, kamu makan ayam. Gitu. Tapi nggak kamu punya. Bisa keselak, Dok. Tersedak, ya. Yang terjadi tersedak, kan besar tuh ayam. Gigitan kamu itu besar tuh, sebesar mulut kamu. Kamu telan langsung, choking nggak jadinya. Tahu kalian nggak bisa napas. Itulah gunanya gigi geraham untuk melumatkan. Sehingga dia bisa dicerna, bisa ditelan. Ditelan dulu ya. Jadi dia sedikit kecil-kecil gitu bentuknya. Oke. Stop share. Nonton dulu. Saliva contains a digestive enzyme called amylase that already begins to digest carbohydrates in the mouth. It splits carbohydrates into smaller units. The ball-like mixture of food with saliva, also known as bolus, is pushed into the throat by the tongue, and finally Nah, bayangkan ayam segede gigitan kalian itu masuk ke esofagus yang kecil ini. Terhambat kan? Nggak bisa masuk. Jadi kita harus mengunyahnya. Baru bisa kita telan masuk ke esofagus. Jangan diharap esofagus itu besar ya. Esofagus itu memang melar dianya, tapi ya nggak besar-besar bener. Mana muka dokter ya? Oh ini. Oke. Kita balik lagi ke slide. Dokter akan bolak-balik ya. Karena ngantuk nih, jam rawan soalnya. Oke. Ini kalau secara mekanik. Jadi ada gigi, bibir, lidah, dan otot rongga mulut. Kalau misal lidahnya tidak bergerak, ya, misal lidahnya mantep aja. Jadinya ngemut tuh. Anak saya tuh ngemut tuh orangnya. Jadi nggak males. Dia akan ngumpuk satu di sini. Gitu. Karena nggak dipindah-pindahin. Ngunyahnya juga sekali-sekali kan gitu. Tapi nggak dipindahin ke kanan. Nah, untuk memindahkan makanan itu agar dikunyah oleh kedua sisi gigi, kita harus memakai lidah. Ya. Oke, kita lanjut. Pada kimiawi yang berperan adalah saliva. Cairan saliva ini cenderung tidak berwarna. Kalau cairan saliva kalian berwarna pink, curiganya kalian makan permen berwarna pink. Atau makan buah naga tuh, agak ungu-ungu jadinya. Kalau cairan saliva kalian gitu, habis makan sesuatu, terus kalian, gitu ya, warnanya coklat. Oh, mungkin sebelumnya minum kopi. Jadi pewarnaannya bukan dari cairan saliva aslinya, tapi dari makanan yang kalian makan sebelumnya. Konsistensinya kental. Ya, kalau nggak bisa ngebayangin beludah bae sekarang. Volume itu kurang lebih 1-2 liter per harinya. Dengan pH 6,4 sampai 6,8. Jadi pH-nya basah ya, cenderung ke arah asam. Sumbernya ada 3. Nah, ini suka dokter jadiin ujian nih. Yang terbanyak di sumber Nimbula, sebanyak 70%. Dia ada 2 nih yang dihasilkan 2. Saliva serosa dan saliva mukosa.
kedua bentuk saliva ini beda. Yang serosa ini akan lebih cair daripada yang mukosa. Dan fungsinya sendiri juga macam-macam. Ya. Nah, saliva sendiri di mana itu kan adalah barier pertama pada saat kita makan. Sebagian besar dihasilkan oleh isinya adalah air. Gunanya sebagai pelicin rongga mulut dan membasahi makanan. Thierry Safa. Iya dok. Kamu puasa nih sekarang. Kira-kira cairan saliva kamu banyak atau tidak? Tidak dok. Tidak. Semua orang membayangkan ada mangga asam di depan mulutnya. Bayangin aja. Nggak batal puasanya. Apa yang terjadi di dalam rongga mulut kalian? Ada yang bisa jawab? Asta Devi? Jadi salivanya jauh lebih banyak, dok. Tiba-tiba ngalir ya. Ada nggak di sini yang belum pernah makan mangga asem? Karena kelas alfa, kelas beta kemarin ada yang nggak pernah. Ada ya? Kasian ya, yang nggak bisa ngebayangin. Atau tiba-tiba kalian, ada yang pernah makan makanan keasinan? Ngangguk-ngangguk ya. Alifa Nabila, apa yang terjadi di mulut kamu? Ya dok, salivanya lebih banyak. Lebih banyak. Jadi guna saliva ini salah satunya untuk menetralisir kan ya. Kalau dia sebagian besar air, dia akan membasahi. Kan makanan kita nggak semuanya berkuah. Kalian makan kerupuk, kalau bentuknya sekeras kerupuk itu nggak basah, akan susah masuk ke dalam esofagus kalian. Nah, kalau dia mukus, ini gunanya adalah melumasi bolus. Bolus itu adalah pecahan makanan. Bentuknya memang cenderung bulat-bulat. Ya. Dan dia akan menjadi lengket. Pada saat kita mengunyah, itu makanan kita menjadi nyatu kan ya, itu proses homogenisasi tadi. Kita kunyah nih. Kerupuk itu kan besar gitu ya. Dan terpisah-pisah. Nasi aja lah, bukan nasi pulen. Dia kan terpisah-pisah. Pada saat kita mengunyah, akan menjadi lengket. Ya, ini karena ada bagian mukusnya. Nah, enzim yang ada pada cairan saliva itu ada dua, amilase dan lipase. Amilase ini adalah untuk memecah karbohidrat. Jadi dia akan menghidrolisa pati dan glikogen. Pada saat kita mengunyah nasi, ada patinya ya, atau kentang, itu kan pada saat kita mengunyah itu akan mengeluarkan rasa manis. Ya kan? Itu adalah salah satu efek dari adanya enzim amilase. Nah, lipase ini untuk lemak. Ya. Jadi kalau kalian bingung, enzim lipase itu L. L itu berarti lemak. Nanti di ini ada. Bentar ya. Oke. Nah, ada juga natrium di dalam saliva, ada lisosim. Jadi pada saat makanan kita masuk ke mulut, itu sebenarnya ada fungsi desinfektan. Jadi bakterinya nih sudah mulai berkurang. Kan suka nih kita makan. Dokter nih diare kemarin. Tuh, gara-gara salah makan tuh. Nggak berfungsi kan? Kalah dianya. Kenapa dokter nggak jadi ngajar kalian kemarin? Karena diare. Jadi lisosimnya nggak bisa berfungsi dengan baik. Begitu masuk, ada bakteri. Nah, harusnya lisosimnya ini bisa
membunuh, menghancurkan beberapa bakteri yang ada di makanan. Kalau ekskresi ini dari cairan saliva itu juga dikeluarkan alkohol, morfin gitu ya, kemudian ion-ion organik. Nah, faktor yang memacu sekresi saliva yaitu saraf parasimpatis, tempatnya di nukleus salivarius pada batang otak kalian. Ya, kalau makanan kering atau asam, nah yang dokter contohkan tadi gitu ya, ini dia nggak melalui saraf parasimpatis, tapi dia melalui saraf sensoris ke nukleus salivarius pada batang otak. Yang menghambatnya ini saraf simpatis, jadi kesadaran kita. Ya, kalau parasimpatis ini tiba-tiba keluar. Kayak kalian tadi membayangkan saja itu bisa keluar ya. Oke, ada yang mau ditanya sampai mulut dulu? Kalau bingung? Multitasking, dokter hari ini rapat aja ada 2, ngajar kalian juga. Oke, mengerti sampai di sini ya. Kita lanjut ke pencernaan lambung. Nah, nonton dulu gitu. Oke, gambar tadi nyampe kelihat kan slide-nya? Terlihat, dokter. Terlihat, Dok. Kita lanjut. Into the esophagus, Yeah. which propels the bolus to the stomach. The esophageal lumen, that is, the opening inside the esophagus, is very flexible, which allows boluses of different sizes to be transported. The esophagus consists of several layers. These layers occur throughout the entire digestive tract. The 2 outer muscle layers are responsible for peristalsis. Through these 2 muscles, the bolus can be transported from the mouth to the stomach, even if the person is standing on his head. The stomach is often divided into 6 areas. The stomach is composed of a similar structure to the esophagus. It has a longitudinal muscle layer on the outside. Underneath, protect the stomach wall from the secreted gastric that allow the stomach to enlarge when food is consumed. Oke. Udah kebayang ya? Jadi kalau yang nggak kebayang, ada beberapa orang yang agak kesusahan untuk membayangkan. Begitulah proses masuknya dari mulut kita kunyah, bersatu dia ya, homogen, mau lauk, mau bentuknya nasi, mau bentuknya protein, mau bentuknya lemah, dia akan jadi satu homogen dan lengket masuk ke dalam esofagus. Dari esofagus itu kan ada peristaltik ya, gerakan dari esofagusnya. Kemudian dia akan masuk ke dalam lambung. Kita lanjut. Pencernaan lambung itu sendiri yang berperan penting adalah getah lambung sebenarnya. Jadi mekanismenya adalah sekresi dari lambung, sekresi getah lambungnya tadi, kemudian motilitas peristaltik lambung. Jadi lambungnya akan bergerak gitu ya, yang kayak tadi, kayak meremas-remas kayak gitu. Kemudian setelah dicerna, akan terjadi pengosongan lambung. Pengosongan lambung itu melanjut ke usus duodenum. Sekresi lambung ini dia akan mengeluarkan gastric juice atau orang tuh suka bilang sakit emah gitu ya, asam lambung yang keluar. Ya, atau getah lambung. Warnanya jernih, berwarna kuning muda. Cairan jernih gitu ya, jernih kuning muda. Jadi kuningnya terang gitu. Sekresinya 2-4 liter per 24 jam dengan pH 1-2. Jadi sangat asam ya. Berat jenisnya 1,007. Ini adalah susunan dari getah lambung tadi. Ada air tentu saja karena dia berupa cairan. Kemudian ada HCl. HCl ini adalah asam lambung tadi. 0,2 sampai dengan 0,5%. Enzimnya ini pepsinogen, renin, lipase, kaptesin.
Ya, ini enzim yang ada di lambung. Kemudian ada faktor intrinsik, yaitu mukoprotein. Kemudian ada garam anorganik, ada asam amino, histamin, urea, senyawa amin, dan garam amonium. Adakah nggak yang di sini yang sakit GERD? Atau dispepsia? Atau mah? Nganggu aja kalau ada. Boleh, reaksi. Dokter mau tanya obat kamu. Banyak yang geleng-geleng. Woi, belum stres kamu nih. Kayak kalau naik tingkat biasanya banyak muncul penyakit GERD. Ada yang pernah dengar obat namanya ranitidin? Nah, gue ya. Ranitidin itu antihistamin, Dek. Ya. Kalau kalian minum CTM gitu ya, atau cetirizine itu kan antihistamin. Sama, tapi beda golongan. Ranitidin itu untuk histamin yang ada di dalam lambung. Itulah kenapa kalau orang dengan asam lambung yang tinggi biasanya diberikan antihistamin karena di dalamnya itu ada histaminnya. Ya. Fungsi dari getah lambung atau HCl ya, itu sebenarnya adalah melarutkan makanan. Jadi dari bolus yang kalian makan tadi, larut tuh dia bersama dengan cairan-cairan yang ada di dalam lambung. Kemudian makanan kita itu kan cenderung asam dan basa gitu ya. Nah, itu akan dijadikan asam semua. Dengan pH 1-2 biasanya jarang bakteri yang bisa hidup di sana. Jadi bakteri yang mengkontaminasi makanan kita cenderung dia mati. Kecuali bakterinya itu tahan terhadap asam. Ya, beberapa bakteri dia tahan asam. Jadi dengan meningkatnya asam lambung atau getah lambung si HCl ini, dia akan membantu membuka katup pilorus. Kemudian dia akan menghidrolisa beberapa disakarida. Silakan catat apa itu disakarida, sumbernya dari mana? Ya, siapa yang bisa jawab bisa dapat nilai 90 nanti kuisnya. Kemudian dia akan melembutkan makanan sehingga mudah dicerna enzim. Yang bisa jawab sekarang, silakan chat. Oke, yang kelas beta nggak apa-apa, nanti aja. Baru baca, dokter. Nah, jadi pada saat di lambung, makanan-makanan kita itu akan, ya, izin sudah selesai ya. Makasih ya. Wah, belum bisa hadir. Ya, jadi dia menjadi lembut sehingga lebih mudah untuk dicerna pada saat absorpsi. Jadi proses absorpsinya lebih mudah. Jadi dengan peningkatan getah lambung juga akan menstimulasi menyiapkan duodenum untuk mengeluarkan sesuatu yang dibutuhkan. Nah, nanti bentuknya bisa sekresi dari empedu dan pankreatic juice. Di lambung juga ini akan merubah Fe menjadi Fe2 dengan pH kurang dari 3. Ada yang tahu Fe itu apa? Besi. Zat besi, oke. Kalau seseorang yang hobi minum kopi atau teh gitu ya, penyerapan zat besinya itu akan terhambat karena kopi, kafein, dan juga tanin itu akan menghambat penyerapan zat besi. Jadi mulai dari sekarang silakan untuk kalau makan steak gitu ya, sesuatu yang mengandung zat besi tinggi, jangan minumnya teh manis atau americano. Pesannya itu vitamin C atau minumnya itu sambil minum vitamin C, jus jeruk, ya,
atau jus lainnya yang tinggi vitamin C. Kalau kalian minumnya teh, karena budaya Indonesia, apapun makanannya, minumnya teh botol sosro kan? Atau sekarang sudah banyak, habis makan sudah mahal-mahal ngeluarin uang makan steak gitu ya. Begitu minumnya minum americano. Jadinya zat besinya tidak akan berubah. Nih, pada saat di lambung dia tidak akan berubah menjadi Fe2+. Nah, di dalam si HCl ini, getah lambung ini akan mengaktifkan enzim pepsin. Nah, ya, sumbernya ini bisa disekresi oleh sel varietalis, dikontrol oleh gastrin, asetilkolin, dan histamin, distimulasi oleh peptida kecil, asam amino, kafein, dan CA. Bisa diinhibisi oleh asam duodenum dan lemak duodenum. Jadi pada gangguan sekresi lambung itu terjadi aklorida, kegagalan produksi gastric juice. Ini biasanya pada anemia pernisiosa atau atrofi mukosa gaster dan anemia defisiensi Fe berat. Ini banyak nih ibu hamil yang aklorhidria. Ada juga hipohidria dan hiperklorida. Oke, tadi dokter sampaikan ada pepsin ya. Pepsin ini adalah hal yang akan menghidrolisa, enzim yang akan menghidrolisa protein. Satu-satunya tempat hidrolisa protein adalah lambung. Jadi si protein ini tidak akan dihidrolisa di mulut. Tadi di mulut tadi apa? Hiskia. Di mulut tadi apa? Oke, karbohidrat dan lipase, enzimnya. Lemak, dokter. Oke, mudah ya menghafalnya. Kalau P, si pepsin itu akan menghidrolisa protein, lipase itu akan menghidrolisa lemak. Nah, kan yang lainnya itu amilase. Tinggal amilase dia ke karbohidrat. Jadi kalau ada pilihan ganda bisa ya. Jadi pepsin ini akan diproduksi oleh sieve cell dan sel mukus fundus sebagai pepsinogen. Jadi dari pepsinogen bercampur dengan HCl menjadi pepsin aktif. Ya. Tapi dia bisa juga menjadi pepsin autokatalis. Nah, pencernaan lambung ini utamanya yang dokter bilang tadi, utamanya adalah protein. Jadi protein itu akan dicerna di lambung. pH optimal untuk hidrolisa ini adalah 0,8 sampai dengan 1. Dia bekerja hampir semua protein kecuali keratin, sutra, mukoprotein, dan mukoid serta protamin. Oke, coba sebutkan contoh keratin. Anataura fraguna. Enggak ada dia. Afin Novendra Ramdhani. Enggak curang ya, jangan Google ya. Neza aja, Neza Hana. Contoh keratin. Nah, banyak enggak tahu. Rambut kalian itu adalah salah satu contoh keratin. Rambut dan kuku. Ada nggak yang suka gigitin kuku? Ya, kalau kalian menggigit kuku itu tidak bisa hancur di asam lambung kalian yang tinggi pH, yang rendah pH-nya itu. Ya, jadi kurang-kurangilah kebiasaan gigit kuku. Nanti keluar lagi bentuknya kuku dianya. Kemudian di dalam lambung juga ada renin. Renin ini adalah menyebabkan koagulasi susu yang penting pada proses pencernaan bayi. Jadi renin ini dia akan menghidrolisa susu. Ya.
pada bayi, dewasa juga, tapi tidak seutama pada bayi. Kemudian juga lipase. Jadi ada lingua lipase itu yang tadi yang dikeluarkan di lipase di mulut ya. Dia mencerna 30% triasil gliserol. Lebih aktif pada yang mempunyai asam lemak rantai pendek. Jadi yang simple ya di mulut dianya. Nah, ini adalah faktor-faktor pemacu sekresinya. Oke, nanti baca sendiri. Dan ini adalah faktor penghambatnya. Nah, yang kayak gini nih suka dokter keluarin tuh di ujian. Regulasi sekresi gaster itu dikontrol oleh hormon gastrin dan enterogastrin. Ya, kalau gastrin ini memicu enzim dan HCl, sedangkan enterogastrin itu hormon yang ada di intestinum tanu. Ada 3 fase sefalik, gastrik, dan intestinal. Pada fase sefalik, jadi otak ini mempersiapkan lambung jauh sebelum kita makan. Ya. Jadi triggernya itu bisa pikiran, penglihatan, sensasi bau, aroma, dan rasa makanan. Pikiran ini yang kayak dokter bilang tadi. Ya, pada saat dokter bilang coba bayangkan makan makanan asam. Mulut kalian langsung melumasi kan dengan saliva. Kemudian lambung kalian akan juga langsung agak kerucuk-kerucuk gitu ya. Karena menyiapkan makanan asam yang akan masuk ke dalam lambung juga beda dong persiapannya dengan kalau kalian makan daging. Ya kan? Daging kan protein. Nah, itu triggernya itu pada fase sefalik. Sefalik itu ada di otak. Jadi persiapannya dari hipotalamus ini menstimulasi nervus vagus sehingga dihasilkan HCl yang lebih banyak, ya. Pada fase gastrik, gastrik ini ada di dalam lambung kalian, ya. Itu akan terjadi sekresi ion H+ oleh sel parietal. Ya. Dia juga terjadi pompa aktif ion klorida ke dalam lumen plasma darah. Dan makanan itu akan meningkatkan sekresi dari gastrin. Gastrin tadi hormon yang berpengaruh pada pengeluaran getah lambung tadi ya. Nah, kalau fase intestinal ini sudah fase mau keluar dari lambung. Nah, ini adalah fase di mana beberapa produk dari lambung masuk ke duodenum. Ya, namanya CHIM nanti. Udah jadi bubur-bubur dianya, udah jadi bubur cair gitu. Nah, pada saat makanan yang masuk ke dalam duodenum, itu kan akan terjadi pergeseran kimia. Di lambung kan asam. Sedangkan di duodenum, kalau kita masuk makanan yang terlalu asam dari lambung, otomatis akan terjadi iritasi. Ya. Jadi persiapan fase intestinal itu adalah reaksi asam basa. Jadi makanan yang tadinya asam sekali cenderung menjadi netral dan basa pada saat masuk ke dalam usus, duodenum. Ya. Komponennya ya ini, eksitasi dan inhibisi pada proses asam basa. Nah, ini hormon yang tersekresi itu adalah hormon estrogastron. Jadi kalau fase gastrik, dia yang akan keluar adalah pada fase gastrik yang keluar tadi hormon gastrin. Nah, pada fase intestinal yang keluar adalah enterogastron. Ya. Ada juga aspek inhibisi. Jadi pada saat makanan sudah mau masuk ke dalam lambung, hormon estrogastron itu mencegah getah lambung itu masuk ke dalam intestinal. Jadi katupnya akan membuka menutup. Itu ya. Nah, ini prosesnya yang dokter bilang tadi, makanan masuk ke dalam lambung, disekresikan, keluar nih si getah lambungnya. Dengan kontraksi yang lemah. Jadi bukannya tiba-tiba cur-cur gitu ya. Nanti
visualisasinya kalian nonton video. Kemudian makanan ini akan bercampur. Jadi makanannya ketemu sama gastric juice. Namanya CHIM. Frekuensi peristaltik ini lemah, pelan, namun dia kuat. Jadi si CHIM ini terdorong dari sphincter pylorus, kemudian dia akan mengalir kembali. Muter-muter dulu gitu ya. Oke. Pengosongan lambung ini sendiri itu pada saat sudah mencapai sphincter pylorus, dia akan terbuka. CHIM-nya masuk ke duodenum secara pelan-pelan. Intermiten ini sedikit-sedikit, jadi makanannya tidak masuk semuanya. Ya, bukannya kalian makan satu piring nasi, sudah kalian lumatkan di mulut, kemudian masuk ke lambung, tiba-tiba dia keluar semuanya sepiring itu ke dalam usus. Enggak kayak gitu. Dia pelan-pelan, sedikit-sedikit sesuai dengan gerakan peristaltiknya. Ya. Nah, yang cepat keluar itu yang tinggi liquid, dia lebih cepat. Jadi kalau kalian minum air, itu akan lebih cepat keluarnya. Cepat benar kan? Habis minum langsung pipis gitu ya. Atau kalian minum jus gitu. Nah, itu akan lebih cepat kan? Kemudian yang asam, ini pengosongannya sedang, kalau yang dia tinggi lemak, dia lebih lama. Oke, sampai sini sudah mengerti? Teranggap mengerti ya. Pencernaan pankreas, ini pada saat makanan itu, CHIM tadi sudah masuk ke dalam duodenum. Pankreas itu sendiri posisinya di bawah lambung. Ya, ada saluran mengalir ke arah duodenum. Sifat getah pankreas ini dia jumlahnya itu kurang lebih 500 cc per hari dengan volumenya itu 0,5 sampai dengan 1. Jadi sekresinya per hari itu 500 cc. Susunannya tetap paling banyak air ya, jadi dia cair. Ada beberapa senyawa anorganik dan organik. Yang paling utama ini kalium, natrium, klorida, dan HCO3. Ada beberapa enzim juga yang akan keluar. Ini contoh-contohnya, ada RNase dan DNase. Ya. Ini adalah hormon-hormon yang berperan pada getah pankreas. Nah, faktor pemicunya sendiri adalah adanya HCl dan zat makanan. CHIM tadi ya, baik itu berupa karbohidrat, protein, dan lemak yang sudah dihidrolisa dan masuk di dalam lambung. Kemudian dia akan menstimulasi duodenum dan upper yuyumunum. Sehingga terjadi sekresi dari hormon-hormon pankreas, hati, dan kandung empedu lewat via vena porta. Nah, jadi nanti di duodenum dan yuyunum itu akan disekresikan 3. Pankreas, kemudian cairan empedu, dan juga dari hati hormonnya. Ya, vianya dia via vena porta. Kemudian akan diabsorpsi oleh ususnya. Jadi dia akan bergerak. Dan pada pencernaan hati dan kandung empedu itu ada rangsangan saraf yang mempengaruhinya, hormonal, kolesistokinin, garam empedu, dan zat kimia berupa air raksa, HgCl ya. Ini adalah pencernaan usus, disekresikan oleh kelenjar Brunner dan Lieberkühn. Jadi di ususnya itu sendiri ada kelenjar-kelenjar di dalamnya. Yang ngantuk boleh, kalau mau aku WC cuci muka. Organ utama untuk pencernaan, belum azan kan ya? Organ utama untuk pencernaan dan absorpsi adalah usus halus. Jadi usus kita yang panjang itu kebanyakan adalah usus halus, bukan usus besar ya. Nah, di usus halus itu akan disekresikan pankreas dan empedu penetralisir CHIM. Nah, kan CHIM yang dokter bilang tadi dia asam, akan dinetralisirkan nih oleh sekresi pankreas dan empedu. Ya. Oke, ini adalah enzim-enzim yang berperan pada pencernaan usus. Kemudian kita masuk ke absorpsi, penyerapan. Ya,
penyerapan nutrisi-nutrisi yang ada lewat usus halus. Transportasinya melalui intestinum, usus halus berupa duodenum dan yuyunum. Ada dua sistem, ada sistem hepatik porta dan pembuluh darah limfe. Jadi dia yang sudah kita makan tadi, nutrisinya dalam bentuk paling kecil, kayak protein tadi bentuknya asam amino, itu akan masuk ke dua. Kalau nggak dia masuknya ke pembuluh darah limfe, dia akan disimpan di hati untuk digunakan menjadi energi ya. Oke. Absorpsi ini sendiri pada karbohidrat itu bentuknya menjadi monosakarida. Ya. Nah, yang sudah jawab, disakarida itu adalah bentuk pecahan dari karbohidrat. Jadi karbohidrat menjadi disakarida, kemudian jadi monosakarida. Tidak semua makanan itu jadi disakarida. Ada yang karbohidrat rantai pendek, yang simple ya, itu jadi langsung monosakarida. Protein diserap sebagai asam amino, lemak sebagai asam lemak dan gliserol atau monoasil gliserol. Nukleoprotein ini diserap menjadi basa, purin, dan pirimidin. Ya, ini RNA dan DNA. Kolesterol, klorida, fosfat siap diserap langsung dia, dan ergosterol dan sulfat tidak diserap. Absorpsi karbohidrat ini sendiri, ini utamanya ini di mulut tadi ya, oleh amilum. Oleh amilum itu kemudian transport aktif GLUT5 dan peran natrium. Jadi konfigurasinya merupakan gugus karbon OH pada C2 punya cincin piranosa. Kemudian absorpsinya juga bisa secara difusi pada fruktosa dan pentosa. Kecepatannya ini urutannya ya. Galaktosa, glukosa, fruktosa, manosa, silosa, dan arabinosa. Jadi arabinosa ini yang paling lama untuk diserap. Transportasinya lewat sirkulasi portal, vena porta dianya. Jadi dia ke hati, ada karbohidrat dia ke hati. Kalau absorpsi lipid, nah lipid ini 90% bentuknya trigliserid, sebagian lainnya berbentuk fosfolipid, kolesterol, dan asam lemak. Pada produk utama degradasi dari lipid, hidrolisanya berbentuk kolesterol bebas, 2 monoasil gliserol, dan FFA, free fatty acid. Ya. Ini adalah tahapannya. Ada 5 tahapan dari absorpsi trigliserid, di mana yang berperan adalah lipase pada pankreas, kemudian ada asam empedu juga, kemudian dia akan masuk ke dalam lumen, di usus, gitu ya, dan akhirnya eksositosis. Transportasinya 60% dia ke pembuluh limfe. Jadi kalau lipid dia ke pembuluh limfe, karbohidrat dan protein, karbohidrat itu ke hati, ya, protein itu ke otot gitu ya, lewat hati, lewat vena porta dianya. Nah, kalau lipidnya kebanyakan, dia akan menumpuk di bawah kulit. Oke. Ada absorpsi protein, ini kan dokter bilang tadi terjadinya di gaster. Ya, ini urutannya, fase-fasenya sudah dokter jelasin tadi. Absorpsi sendiri pada fase lambung itu pepsin, oleh pepsin itu protein,
Intraluminal ini enzim proteolitik pankreas. Polipeptida menjadi oligopeptida dan asam amino. Pada fase permukaan membran ini oligopeptida menjadi tripeptida, dipeptida, dan asam amino diabsorpsi melalui pinositosis. Kemudian ada sitoplasma juga. Ya, sitoplasma untuk menjadi sel-sel baru. Jadi kalau kita luka banyak nih makan protein. Kayak dokter nih, dokter obgyn, pasien habis operasi itu banyak diminta untuk makan protein. Ya, agar menjadi fase baru, sel-sel baru. Itu fasenya fase sitoplasma. Nah, ini adalah distribusinya secara difusi itu ke vena porta dan transportasi aktif ke vena porta. Jadi akan melewati hati ya, bukan melewati limfe seperti lipid tadi. Oke. Nukleoprotein ini berupa RNA dan DNA, asam nukleat, dan juga terpecah menjadi protein, nukleo dan protein. Ya, bentuknya kalau ribonukleus ini di pankreas, kalau polinukleotida ini di usus. Akan bingung dulu ya, kalau cuman baca ini akan bingung. Dokter sejujurnya adalah tipe yang lebih mudah nonton video untuk mengerti. Tapi saya harus baca dulu, karena saya audio visual orangnya. Nah, kalau yang suka baca nih bisa nih ngerti. Kalau yang orang yang audio cuma dengar aja dia cukup. Dengar saya ngomong cukup dia. Kalau audio visual harus baca dulu, terus dia akan menonton baru bisa ngerti. Ya, nukleoprotein ini kalau dia tidak dibutuhkan, itu jadinya diekskresikan via urin, atau juga dia diabsorpsi kalau dia dibutuhkan, urin pirimidin itu lewat mukosa usus. Ya, diserapnya diabsorpsi di usus. Nah, detoksifikasi ini merupakan perubahan biokimia dalam tubuh di mana senyawa yang toksik, ya yang beracun ini dirubah menjadi senyawa yang tidak toksik atau kurang toksik. Utamanya ini terjadi di hati, sebagian kecil ini di ginjal atau organ lain. Salah satu organ lainnya adalah paru-paru dan juga kulit, ya. Proses detoksifikasi ini ada 4, oksidasi, reduksi, hidrolisis, dan konjugasi. Zat-zat yang dioksidasi yaitu adalah alkohol, jadi sangat bahaya sekali untuk minuman beralkohol, hidrokarbon aromatik, grup metil, dan benzena. Zat yang direduksi ini beberapanya aldehid dan ikatan nitroaromatik. Ini gazi kenapa nggak ditutup? Ada juga yang dihidrolisis yang dikeluarkan dalam bentuk asam salisilat dan glukosida. Ini adalah bahan konjugasi dan zat yang dikonjugasikan, jadi bentuknya. Kalau asam glukuronat jadinya asam aromatik gitu ya. Cistein jadi senyawa aromatik seperti benzena, halogen gitu. Nah, kemudian setelah usus halus kita masuk ke usus besar, di mana proses enzimatik sebenarnya hampir tidak ada. Jadi di usus besar ini adalah bentuk yang cair tadi menjadi bentuk padat. Gimana caranya dari yang cair tadi menjadi padat? Ada penyerapan absorpsi air yang besar-besaran. Ya. Jadi di usus besar ini adalah proses pembuatan feses. Nanti setelah ini kita akan belajar putrefikasi. Itulah. Ya. Di usus besar ini banyak mikroorganisme dan jamur yang membantu fermentasi sisa-sisa zat yang tidak diabsorpsi di usus halus. Jadi airnya diambil dari cim yang tadi, kemudian difermentasikan. Maka dari itu kita BAB-nya itu nggak tiap hari kan ya? Kalau kita
Pasien itu baru datang, Kak, ya? Oh, jam 7 pagi. Itulah Kak Eka kalau anak SC, aku suruh datang malam tuh aku takut kejadian Caca inilah. Iya. Hmm. Mm-mm. Kurang ya ininya. Iya. Mm-mm. Ada pikir pasien kakak yang udah ACC itu nah kak. Kan ada kan pasien kakak yang udah ACC yang GTM bayinya tuh nah. Mm-mm. Rupanya lain lagi. Nah, dah. Semoga aman sentosa. Oh, oke, terima kasih sudah menunggu. Maklum lah, jadi tempat curhat senior aku nih. Oke, jadi pada usus besar ini dia akan perubahan, persiapan menjadi feses. Hal-hal yang tidak diabsorpsi di usus halus ini akan dikeluarkan lewat anus kan ya, jadinya feses. Prosesnya itu nggak tiba-tiba dari usus halus yang lembut tiba-tiba jadi keras gitu. Jadi dia akan ini penyerapan air dan juga fermentasi. Ya, kalau orang yang diare itu kan ada beberapa fase, kalau dia udah lebih dari 5 kali diare,
dia akan cair kan ya. Jadi nggak melewati fase ini lagi, udah pure keluar aja semuanya gitu. Ya, ini adalah fase kerja mikroorganisme, ada dua, dekarbosilasi dan deaminasi. Ya, nah pada usus besar ini juga dihasilkan asam organik dan juga gas. Pembusukan dari protein ini adalah aksi dari enzim bakteri. Akan membentuk polipeptida, jadi proteosa dan pepton, dan peptida kecil, asam amino, dan amonia. Ya, yang belum pernah cium bau amonia, mampirlah ke puseri sana. Sore-sore dia suka bau amonia tuh. Kemudian nitrogen ini sampai ke usus besar, ini lewat pembusukan dari mikroorganisme. Sumbernya dari ini, residu makanan yang sebagian tidak dicerna, kemudian yang tidak dicerna sama sekali, protein dari bakteri mati, protease, gitu ya. Kemudian ada epitel yang tidak utuh. Ada juga enzim aktif dari bakteri hidupnya sendiri. Kemudian juga ada beberapa asam amino yang menjadi tiramin oleh OA. Oke, nah ini feses. Feses ini komposisi normalnya berupa 60% sampai 80% air. Jadi tetap ada airnya ya. Bau khasnya ini oleh indol dan gas. Kemudian dia pigmen empedunya stercobilin. Jadi akan lebih kuning kehijauan. Itu sumbernya dari makanan yang tidak dapat dicerna. Oke, sebagian besar juga dia berupa gas. Nah, kalau kita tinggi susu, feses ini akan mengandung lebih tinggi hidrogen. Kalau tinggi metan, sayuran dan daging, ini nitrogennya lebih tinggi. Kemudian zat anorganik lainnya itu biasanya padat. Komposisi organik dalam feses, ini kalau karbohidrat berbentuk selulosa, kalau protein ini bentuknya sekresi usus dan cairan cerna yang tidak diabsorpsi. Mukus sisa makanan, enzim-enzim usus, dan epitel mukosa yang terlepas. Jadi kalau lipid, dia biasanya berbentuk lipid netral dari sel mati dan bakteri. Jadi bakteri-bakteri yang mati pada saat di mulut dan juga di lambung dan juga usus halus tadi, serta usus besar itu bentuknya nanti bentuk lipid. Oke. Autointoksikasi ini sebab-sebabnya karena produksi pembusukan intestinum yang berlebihan. Ya, jadi kita diare kayak dokter kemarin tuh. Produksi toksik bakteri usus besar ini tidak ada gejala biasanya. Ya. Dan dia bisa dirusak oleh mukosa intestinum. Oke, ini adalah aspek patologis di mana bila kekurangan laktosa, ini biasanya intoleransi susu. Setiap dia minum susu, dia akan diare. Ya, banyak ini kejadiannya orang Indonesia. Kalau gangguan karbohidrat, ini kalau defisiensi sukrasa, ini biasanya diturunkan. Ya, ini adalah bentuk-bentuk patologinya. Oke, batas ini ada yang mau ditanya? Materi kedua nih, putrefikasi ya. Nah, putrefikasi ini sendiri sebenarnya adalah pencernaan yang pemecah degradasi dari enzim-enzimnya. Nah, ini adalah gambaran di mana makronutrien berupa protein, karbohidrat, protein,
nukleik asid, protein tadi, lipid, vitamin, dan serat yang akan dipecah, dihidrolisis secara enzimatik menjadi zat-zat yang bisa diabsorpsi. Ya, pada protein, karbohidrat, dan juga semuanya ini melalui vena porta, sebagian besar di liver, lipid ini lebih banyak masuk ke dalam di pembuluh limfe. Nah, kalau fiber, kalian pernah kan makan sayur, keluarnya sayur, atau makan buah naga, bijinya keluar semua gitu ya. Itu adalah bentuk dari serat. Ya. Serat ini akan dikeluarkan bentuknya segitu-gitulah. Kalau kalian makan kangkung, nanti ketemu tuh kangkungnya. Apalagi kalau langsung ditelan. Ini adalah jumlahnya sehari. Oke. Ini seperti yang dokter bilang tadi, putrifikasi ini sebenarnya artinya adalah pembusukan, di mana makanan yang tidak dicerna atau tidak diserap itu didorong oleh pergerakan peristaltik usus masuk ke dalam usus besar. Nah, di usus besar terjadi penyerapan dari airnya sendiri dan kemudian menjadi padat. Ya. Bersamaan dari itu ada bakteri usus. Jadi kan seperti yang dokter bilang, dia akan bergerak bersama bakteri usus, dia akan menjadi memfermentasi. Ya. Bakteri usus ini sendiri bentuknya bisa E. coli, lactobacillus, dan lain-lain ya. Dia akan berperan dalam sintesis vitamin K. Jadi pada orang-orang yang dengan gangguan mikrobiota di usus, itu akan terjadi gangguan juga defisiensi vitamin K dan vitamin B12 serta biotin. Biotin ini yang bikin rambut kalian bersinar, berkilau itu ya, B5 dianya. Ini adalah perbandingan antara manusia, kelinci, babi, dan juga tikus. Bagaimana pada manusia ini lebih banyak terjadi, berapa lama makanan itu bertahan di dalam perut, duodenum, ileum, dan juga kolon. Ya. Ya. Pada saat kita terjadi pembusukan, itu akan terbentuk asam laktat, asetat propionat butirat, gas CO2, metan, H2, N2, H2S. H2S ini sulfur ya. Kemudian zat toksik lainnya yang mengandung senyawa nitrogen, contohnya amonia. Kemudian feses itu akan ada indol dan skatolnya, itu merupakan bau khas dari feses. Nah, amonia ini sendiri jika masuk ke dalam hati, dia akan diubah menjadi urea. Dia sekresikan lewat ginjal atau urin gitu ya. Jadi masuk dulu dia ke dalam hati. Pada penyakit hati itu terjadi penurunan detoksifikasi. Nah, pada saat itu amonia di darah itu akan menjadi lebih tinggi. Dan akan terjadi koma. Ya, kalau tinggi amonianya karena kegagalan dari hati untuk menyerap detoksifikasi, akhirnya akan mengakibatkan amonia di dalam darah itu menjadi tinggi. Pada saat dia ke otak, akan terjadi koma hepatikum. Ya, untuk mencegahnya pada orang-orang dengan gagal hati itu diberikan neomisin pada ususnya. Jadi diharapkan bakteri di ususnya ini mengurangi adanya amonia, atau diberikan diet yang rendah protein karena protein ini akan menghasilkan natrium yang lebih banyak. Ya. Oke, ini adalah pencernaan asam amino, tadi sudah dokter jelaskan. Fermentasi karbohidrat sendiri tadi juga dijelaskan. Biasanya ini adalah bakteri-bakterinya. Pada asam laktat, ini bakterinya bakteri asam laktat berupa Streptococcus dan Lactobacillus. Kalau alkohol ini Zygomonas dan Saccharomyces, ini adalah jamur ya. Asam propionat ini bakteri asam propionat. Kalau butanol itu Ectobacter, Enterobacter, E. coli itu ya salah satunya.
Oh, Escherichia kalau E. coli. Enterobacter beda lagi. Cerealia dan Bacillus, kalau asam-asam campuran, bakteri enterik seperti Escherichia, Enterobacter, Salmonella, dan Proteus. Setelah asam butirat ini Clostridium. Clostridium ini banyak menyebabkan kejadian kematian ya, akibat Clostridium botulinum. Oke, ini adalah dekarbosilasinya bentukannya ini. Dokter tidak akan menjelaskan ini udah bagian kimia medik, udah blok 2 kalian dulu ya. Rantai karbonnya. Nah, ini bagaimana indol dan skaktol ini terbentuk. Jadi sumbernya dari triptofan. Indol dan skaktol ini akan masuk ke dalam makanan yang sudah terfermentasi tadi. Bentuknya adalah feses tona. Kotor itu loh. Seger-seger. Di kamar aja, kamar depan, kamar satunya. Kayak gitu jatuh dong. Jadi pada indol dan skaktol itu juga diabsorpsi, tapi dilakukan detoksifikasi, ya. Jadi absorpsi dan kemudian detoksifikasi ini menjadi indoksil, skatosil, dan dibuang lewat urin. Jadi kalau dia diserap, diabsorpsi, ini bentuknya pembuangannya lewat urin. Kalau dia di usus, dia akan menghasilkan bau feses yang khas.